Peperangan Khaybar. Khaybar adalah suatu daerah yang subur, dikelilingi oleh benteng-benteng kaum Yahudi. Benteng tersebut merupakan benteng terakhir di Jazirah Arabia. Awalnya orang-orang Yahudi Khaybar tidak memperlihatkan permusuhan terhadap kaum muslimin, sampai pemuka Bani Nadir bergabung dengan mereka setelah terusir dari Madinah. Setelah itu babak baru hubungan antara mereka dengan kaum muslimin ini pun dimulai. Di antara pemuka Bani Nadir yang menonjol yang bergabung dengan Yahudi di Khaybar adalah Salam bin Abu Huqaiq bin Abi al-Huqaiq, Kinanah bin Abi al-Huqaiq, dan Huyai bin Akhtab. Mereka bergabung di Khaybar dengan membawa kebencian terhadap kaum muslimin. Oleh karena itu, di saat ada kesempatan untuk menyerang kaum muslimin, mereka tidak menyia-nyiakannya. Lebih dari itu, mereka bukan hanya menunggu kesempatan, bahkan mereka aktif memprovokasi kaum Quraisy untuk menyerang kaum muslimin dan suku-suku sekitar Mekah. Perang Ahzab atau Perang Khandaq merupakan buah dari provokasi mereka. Dalam kondisi genting, saat kaum muslimin berhadapan dengan pasukan sekutu kala itu, lagi-lagi mereka berhasil membujuk Bani Quraisyah untuk mengingkari perjanjian damai dengan Rasulullah. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memberikan sanksi yang berat kepada Bani Quraisyah setelah pasukan sekutu memutuskan kembali perdamaian Hudaybiyah, perjanjian gencatan senjata antara kaum muslimin dan kaum Quraisy yang terjadi setelah perang Quraisyah. Menjadi kesempatan bagi kaum muslimin untuk membereskan bibit dendam Bani Khaybar yang bisa mengganggu stabilitas kaum muslimin di masa yang akan datang. Allah Azza wa Jalla telah menjanjikan harta rampasan yang banyak jika kaum muslimin menyerang dan bisa mengalahkan kaum Yahudi Khaybar. Para ulama sejarah berpendapat tentang kapan peperangan ini berkecamuk. Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa peperangan ini terjadi pada bulan Muharram tahun ke-7 Hijriah. Al-Waqidi menyatakan pada bulan Safar atau Rabiul Awal pada tahun ke-7 Hijriah, sekembalinya kaum muslimin dari perjanjian Hudaybiyah. Ibnu Sa'ad berpendapat bahwa peperangan ini berkecamuk pada bulan Jumadil Ula tahun ke-7. Imam Az-Zuhri dan Imam Malik mengatakan bahwa itu terjadi pada bulan Muharram pada tahun ke-6 Hijriah. Jika diperhatikan, perbedaan Ibnu Ishaq dan Al-Waqidi selisihnya tidak jauh, hanya 2 bulan. Demikian juga perbedaan mereka berdua dengan Imam Az-Zuhri dan Malik, yang disebabkan perbedaan mereka dalam menentukan permulaan tahun Hijriah. Pasukan kaum muslimin berjalan menuju Khaybar dengan semangat keimanan membaca, meski mereka tahu kekokohan benteng Bani Khaybar, ketangguhan pasukan mereka, serta kelengkapan peralatan perang mereka. Kaum muslimin terus bertakbir, bertahlil dengan suara yang keras dan lantang, sehingga Nabi SAW mengingatkan mereka dengan sabda beliau SAW, "Sesungguhnya kalian berdoa kepada Zat yang Maha Mendengar, lagi Maha Dekat, dan sesungguhnya Dia selalu bersama kalian." Saat berangkat, kaum muslimin menempuh jalan yang terletak antara Khaybar dan Ghatafan untuk mencegah Bani Ghatafan agar tidak membantu kaum Yahudi Khaybar, karena saat itu mereka masih memusuhi kaum muslimin. Kaum muslimin sudah memasuki dan berada di wilayah Khaybar sebelum terbit fajar. Setelah menunaikan sholat subuh di daerah itu, penyerangan pun dilakukan sebelum matahari terbit. Kejadian di pagi buta itu tentu sangat mengejutkan penduduk Khaybar yang baru memulai aktivitas mereka. Mereka berlarian seraya berkata, "Muhammad dan prajuritnya." Rasulullah SAW bersabda, "Allahu Akbar, Khaybar akan runtuh. Sungguh,
jika kami turun di medan untuk melawan suatu kaum, maka buruklah pagi hari orang-orang yang kami peringati." Orang-orang Yahudi berlarian dan berlindung di balik benteng-benteng mereka. Kemudian kaum muslimin mengepung mereka. Bani Ghatafan berusaha menolong Bani Khaybar, yakni sekutu mereka. Namun setiap kali mereka bergerak, mereka khawatir kaum muslimin berbalik arah menyerang mereka, sehingga harta dan keluarga mereka pun terancam. Akhirnya mereka mengurungkan niat untuk membantu. Sementara itu, kaum muslimin mulai berhasil menaklukkan benteng-benteng Yahudi Khaybar. Benteng pertama yang jatuh ke tangan kaum muslimin adalah benteng Naim dan As-Sab di daerah Nadhat. Kemudian benteng Abinizar di daerah Ashik. Kedua daerah ini bagian sebelah timur laut Khaybar. Kemudian benteng Al-Kamus yang sangat kokoh di daerah Al-Qutaibah. Benteng ini dihuni oleh putra Abul Hukaim. Setelah itu kaum muslimin mampu menguasai dua benteng lagi, Al-Wadhi dan Sulalim. Kemenangan demi kemenangan yang diraih kaum muslimin dalam perang Khaybar tidak didapatkan dengan mudah. Kaum muslimin mendapatkan perlawanan sengit ketika berusaha menaklukkan benteng-benteng itu. Misalnya saat menaklukkan benteng Naim, seorang sahabat Nabi yang bernama Mahmud bin Maslamah Al-Ansari gugur sebagai syahid. Penaklukan benteng ini membutuhkan waktu 10 hari. Saat pengepungan kaum muslimin yang dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq, namun saat itu Allah belum memberikan kemenangan. Ketika kaum muslimin mulai merasa lelah, Rasulullah SAW memberi semangat dengan memberitahukan bahwa besok Allah Azza wa Jalla akan menyerahkan bendera kepada orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya, dan dia akan mendatangkan kemenangan. Keesokan harinya, usai melaksanakan sholat subuh, Rasulullah SAW memberikan panji perang kepada Ali radhiyallahu anhu, dan Allah Azza wa Jalla memberikan kemenangan itu melalui beliau radhiyallahu anhu. Sebelumnya, Rasulullah telah mewasiatkan kepada Ali radhiyallahu anhu agar mengajak orang-orang Yahudi untuk memeluk agama Islam terlebih dahulu. Rasulullah SAW juga bersabda kepada Ali, "Demi Allah, sungguh Allah memberi hidayah pada seseorang dengan perantaramu. Itu lebih baik bagimu daripada unta merah." Ketika Ali bertanya kepada beliau SAW, "Wahai Rasulullah, atas dasar apa aku memerangi mereka?" Rasulullah SAW menjawab, "Perangilah mereka hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Dan jika mereka telah melakukan hal itu, terlaranglah bagimu darah-darah dan harta-harta mereka kecuali dengan cara hak dan perhitungannya di sisi Allah." Pada saat pengepungan, seorang pemuka agama sekaligus ksatria kaum Yahudi tampil dan menantang duel. Orang ini yang menyebabkan wafatnya Amir bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu. Ali radhiyallahu anhu tampil meladeninya dan berhasil membunuhnya. Kematian orang ini rupanya berdampak buruk pada mental kaum Yahudi, yang selanjutnya menjadi sebab kekalahan mereka, dan akhirnya benteng Naim pun jatuh ke tangan kaum muslimin. Setelah berhasil menaklukkan benteng Naim, kaum muslimin bergerak menuju benteng As-Saf. Benteng ini dihuni oleh 500 personil pasukan perang. Untuk menaklukkan benteng ini, kaum muslimin memerlukan waktu 3 hari. Kemudian setelah itu, kaum muslimin mengarahkan serangan mereka ke benteng Qal'ah Az-Zubair. Benteng ini menjadi tempat pelarian kaum Yahudi yang melarikan diri dari benteng Naim dan As-Saf dan benteng-benteng lain yang sudah ditaklukkan oleh kaum muslimin. Kaum muslimin mengepung benteng tersebut dan memutus saluran air yang memasok kebutuhan mereka. Kondisi ini memaksa mereka untuk turun ke medan dan berperang dalam waktu 3 hari. Benteng ini pun berhasil dikuasai oleh kaum muslimin.
Dengan takluknya benteng ini, maka berakhirlah kekuasaan Yahudi di daerah Nattah yang selalu berada di baris terdepan dalam memusuhi kaum muslimin. Setelah berhasil menumpas kekuatan kaum Yahudi yang senantiasa mengganggu kaum muslimin, di daerah Nattah, kaum muslimin melanjutkan misi mereka dengan mengarahkan penyerangan ke daerah Asyik. Benteng Ubay di daerah ini menjadi sasaran pertama. Tembok benteng ini dan para penghuninya tidak mampu menahan gempuran kaum muslimin. Akhirnya benteng ini berhasil dikuasai dan sebagian penghuninya melarikan diri ke benteng Nasr. Mengetahui hal ini, kaum muslimin bergerak cepat menuju benteng Nasr. Tidak beberapa lama, benteng ini pun berhasil dikuasai oleh kaum muslimin. Akhirnya, penduduk Yahudi yang tersisa melarikan diri ke benteng terakhir dan terkuat, yaitu benteng Al-Qamus yang sangat kokoh, dan benteng Al-Wathi dan benteng As-Sulali. Di tempat ini, mereka menghimpun kekuatan mereka. Kaum muslimin memusatkan kekuatan untuk mengepung mereka. Pengepungan berlangsung selama 14 hari, dan akhirnya mereka meminta damai. Demikianlah penaklukan kota Khaybar melalui pertempuran sengit berdasarkan penelitian dan kronologi kejadian. Dalam riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Abu Daud dijelaskan bahwasanya Rasulullah SAW menaklukkan Khaybar melalui pertempuran sengit, sebuah pertempuran yang menelan korban sebanyak 93 dari pihak musuh dan 20 dari pihak kaum muslimin atau 15 muslimin. Semoga kisah ini bermanfaat. Wallahu a'lam.